tiba-tiba dikenal seperti contohnya. Saya kasih contoh saja. Ada kisah seorang tabi'in. Dia lagi duduk dia dulu sering belajar sama gurunya, sama syekhnya, seorang tabi'in. Dan dia sama dengan teman-temannya. Seperti kalau antum atau kita atau saya juga hadir di dalam halaqah para ulama, misalnya kita hadir di dalam halaqah ulama, kita saling tahu, oh ini si fulan sering datang, si fulan sering datang gitu. Satu waktu teman-teman sekalian, setelah 10 tahun dalam halaqah gurunya, tiba-tiba saja, karena sudah 10 tahun belajar, dia mempraktekkan ilmunya. Dia buka halaqah di masjid yang juga sama di tempat gurunya, tapi di waktu yang berbeda, misal beda hari. Ya. Ternyata pengajian dia lebih ramai orang datang, membludak sekali, banyak orang datang dibandingkan dengan gurunya. Sampai teman-temannya sendiri hadir di majelisnya, karena luasnya ilmu yang dia sampaikan, gitu ya. Dan penampilannya berubah. Tadinya dia miskin, dalam 10 tahun jadi kaya raya. Luar biasa. Sampai dia itu membiayai semua murid-murid yang belajar dengan dia, dibiayai orang pergi jihad, dibiayai segala macam hal. Ringkas cerita, salah satu temannya di majelis mengatakan, wahai Syekh, dipanggil Syekh, teman dekatnya. Apa sebenarnya rahasianya? Apa yang kamu lakukan? Apa rahasianya sampai Allah memberikan kamu kelebihan ini? Sungguh kami tidak mungkin bisa menjangkau kelebihanmu ini. Tidak bisa, kita ini walaupun sudah sama-sama belajar 10 tahun, tapi kami nggak bisa. Kamu secara penampilan lebih kelihatan kaya, kelihatan lebih segar, kelihatan lebih tampan dari sebelumnya. Kemudian keturunannya banyak, gitu kan. Dia menikah dengan menjalankan sunnah Nabi SAW berpoligami. Kemudian juga dia, teman-teman sekalian, memiliki banyak kelebihan. Di antaranya, majelisnya dia mengalahkan jumlah gurunya sendiri. Temannya tanya, apa rahasianya? Apa dia cerita teman-teman sekalian? Perhatikan. Dia mengatakan ini kisah nyata. Dia bilang, sekitar 10 tahun yang lalu, waktu kita masih belajar, satu waktu, pernah waktu kalian sudah bubar semua, maka saya duduk di majelis syekh kita. Lalu sementara saya lagi punya banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan, karena awal-awal belajar, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kelihatannya tampan, putih, badannya kekar. Kelihatannya orang ini ada juga bekas kekayaan, tanda kekayaan. Dari pakaiannya, dari penampilannya. Dia mendekati syekh kita, lalu dia berkata, Syekh, saya mau minta. Waktu itu orang bilang imam, wahai imam, saya mau minta dari Anda jodoh buat anak perempuan saya. Jodoh buat anak perempuan saya. Maka saya minta Anda yang tunjuk. Kata syekhnya, balik ke arah saya, kamu mau menikah? Dia bilang, iya syekh. Karena memang dia belum menikah. Dan kata orang ini, saya melihat penampilannya orang ini, saya sudah bayangkan anaknya paling tidak seperti dia. Gitu. Karena orangnya tinggi, putih, gagah, berarti mungkin tidak akan jauh dari itu. Maka dia bilang, iya saya mau. Tiba-tiba ayah perempuan itu mengatakan, baik syekh, saya walinya, saya akan nikahkan sekarang. Panggil 2 saksi, suruh keluarin sesuatu dari kantongnya. Dia bilang, saya cuma punya mungkin sekitar 2-3 dirham. Saya keluarkan sebagai mahar. Kalimat akad tiba-tiba diucapkan. Udah selesai akad nikah. Spontan terjadi begitu, kata mertuahnya sekarang. Ikutlah sama saya ke rumah. Kata orang ini, saya ikut ke rumahnya. Rumahnya sangat besar, luas, kaya raya, kelihatan, mewah. Saya begitu bahagia membayangkan itu. Berarti saya akan tinggal di rumah semewah ini. Tadinya saya tinggal di sebuah rumah gubuk kecil. Orang miskin, gitu ya. Kemudian saya masuk ruang tamu dengan dipan-dipan yang empuk, ruangan yang wangi. Saya betul-betul pada saat itu berbunga-bunga. Ya. Kemudian dia bilang, mertua saya mengatakan, tunggu sebentar, saya akan persiapkan istrimu. Lalu dia masuklah ke dalam, kemudian setelah beberapa saat dia keluar, dia mengatakan, ini ruanganmu, di bawah, istrimu ada di dalam. Apa yang dia bilang teman-teman? Waktu saya masuk ke dalam, dan saya menemui istri saya, demi Allah, di dalam diri istri saya itu, ada lebih dari 10 aib. 10 aib, yang 10 aib ini satu saja sudah cukup untuk saya tidak tinggal bersama dia. Matanya rusak, telinganya tuli, ya, rusak kulitnya, rusak. Sebagian-bagian kepalanya, rambutnya rontok. Badannya lumpuh, kakinya nggak bisa jalan. Ada 10 aib. Satu saja sudah cukup membuat saya tidak bisa bertahan jadi suaminya. Spontan saya mengatakan saya mau ceraikan.
Maka perempuan itu sambil merangkak memegang kaki saya dan berkata, tolong jangan ceraikan saya. Walaupun kau tidak menyentuhku, biarkan aku punya status suami. Sehingga aku meninggal bisa mendapatkan surga dari ridho suamiku. Mendengarkan kalimat tersebut, aku teringat sabda Nabi SAW. Kalau wanita meninggal, gitu kan, dengan ridho suaminya, maka dia akan masuk surga. Maka dia bilang, saya bertahan 10 tahun, tidak ada yang tahu kalau istri saya seperti itu. Bertahan. Melihatnya saja sudah menjadi sebuah beban jiwa. Dia bilang, saya bertahan. Subhanallah, baru saja dia bilang tahun ini, tahun ke-10, istri saya meninggal dunia. Pada saat dia meninggal, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah membukakan untuk saya dunia ini. Di depan mata saya tiba-tiba saya dapat modal, saya bisa bisnis, saya usaha. Mertua saya meninggal, semuanya terwariskan, diberikan kepada saya. Dihibahkan kepada saya sebelum meninggal. Pada saat sudah dihibahkan dia meninggal, maka tidak ada masuk, karena tidak ada warisan. Anaknya cuma anak perempuan tadi yang cacat itu. Orang dia bilang, saya jadi kaya raya tiba-tiba. Kemudian saya tiba-tiba entah bagaimana, saya begitu memiliki pemahaman yang sangat luas. Apa yang saya pelajari 10 tahun dari guru kita ini, semuanya melekat. Sehingga saya bisa membuat pengajian, dan seperti kamu tahu, banyaknya orang datang ini justru setelah cobaan itu datang. Lihat efek daripada balasan teman-teman sekalian. Kadang-kadang, Allah subhanahu wa ta'ala ingin meninggikan derajat seseorang. Tapi, dia nggak bisa sampai itu, kecuali ada cobaan dulu. Baik di dunia maupun di akhirat. Tadi salah satu contohnya saja. Kalau di akhirat teman-teman, ada derajat mungkin di surga, harus kita 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun baca Quran. Tapi umur kita cuma 60. Tapi Allah mau kita sampai ke derajat itu, bagaimana caranya? Kita diuji dengan penyakit 10 tahun. Kita diuji dengan susahnya hidup. Minta-minta sama orang mungkin, mengemis. Gitu kan. Dan beragam macam cobaan. Tapi satu jawaban teman-teman, selama kita berada di real agama yang benar, maka pastikan kita tetap akan berada di jalan yang benar. Dan juga tetap kita makan, tetap kita minum. Cuma ada cobaan yang sedang berlalu. Dilalui dengan satu kalimat rahasia, yaitu sabar. Baik, saya kasih definisi sabar teman-teman sekalian. Sabar adalah seseorang menerima takdir Allah yang sedang terjadi padanya. Dia sadari atau tidak sadari. Sesuatu yang sedang terjadi pada seseorang, takdir Allah, dia menerima takdir Allah yang sedang terjadi padanya. Dia sadar atau tidak sadar. Artinya, sengaja sehingga terjadi sesuatu atau tidak sengaja sehingga terjadi. Lalu kemudian dia berikhtiar mencari jalan keluar tanpa keluhan. Dan sabar ini masuk kata ulama dalam dua hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Masuk dalam dua hal. Baik, sabar yang pertama teman-teman dalam ketaatan Allah. Seperti antum hadir di majelis ilmu. Ini butuh kesabaran. Duduk sejam, 2 jam, 3 jam, dengarin. Kita itu butuh sabar juga. Tapi ini karena umumnya orang mengetahui dia akan dapat ilmu, dapat sesuatu, maka dia bisa lakukan. Ada sabar teman-teman sekalian, yang masuknya ke dalam masalah, dan ini masuk dalam ketaatan Allah ini, masuk dalamnya adalah sabar kalau datang cobaan yang tadi, kayak penyakit, kayak cobaan dari pasangan hidup. Ya, kita tahu Nabi Nuh alaihissalam misalnya, cobaan berat adalah istrinya dan anaknya, nggak mau beriman. Nabi loh ini, 950 tahun mendakwai istrinya nggak mau masuk Islam, nggak mau menganut agama. Bagaimana dengan antum yang istrinya mungkin tadinya belum paham sunnah misalnya? Antum baru sebulan, 2 bulan, baru setahun dakwah terus sudah mengatakan saya ceraikan saja. Karena nggak mau ikut sunnah. Sabar akhi. Bagaimana banyak akhwat kita, memang awalnya dia sama suaminya bebas. Kemudian dia dapat hidayah, dia ikut sunnah, suaminya belum. Sudah saya nggak bisa sabar nih, saya nggak mau jalan nih sama dia. Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam bersabar 950 tahun mendakwai mereka? Gitu. Apalagi ini hanya sekedar belum memahami, belum masuk iman dalam hatinya. Sudah cukup dia sebagai seorang muslim. Berapa banyak orang tidak sabar teman-teman dalam rumah tangga. Hanya karena masalah sedikit kebutuhan tidak terpenuhi. Apalagi kadang-kadang yang sangat disayangkan dalam menerapkan syariat. Pasangannya lagi terapkan syariat, lagi sholat di masjid, lagi pergi ke pengajian, atau sibuk dengan jihad di jalan Allah, atau melakukan unsur poligami dalam agama. Semuanya dijadikan masalah. Tidak ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan Allah. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah yang memerintahkan satu perbuatan, jihad. Ya setiap muslim harus sabar suaminya pergi jihad. Gitu kan? Mengharapkan pahala itu bentuk ketaatan kepada Allah. Si laki-laki juga suami pergi jihad, dia juga harus sabar. Dia jalani itu untuk mendapatkan fadilah sedang Allah janjikan. Begitu pula sabar dalam meninggalkan maksiat. Akan terlintas teman-teman di dalam hidup kita semua. Saya dan antum semua. Ikhwat dan akhwat semuanya. Tidak ada orang yang tidak terlintas. Di dalam hidupnya peluang bermaksiat. Pasti terlintas peluang itu. Syaitan akan membuka 1000 cara. Satu gagal, yang kedua. Gagal yang ketiga, yang keempat. Dan dia jeli melihat. Kelemahan seseorang mungkin bukan di zina misalnya. Bukan di lawan jenisnya. Dipindahkan sama dia mungkin cinta harta. Jadi harta tidak dicinta, apalah. Suka menceritakan aibnya orang lain. Celah mana yang bisa, dia masuk. Dan 1001 jalan untuk dia lakukan agar kita melanggar. Sabar. Tolak ajakan itu. Suruh berzina, tolak. Butuh sabar memang. Duh, ini perempuan luar biasa punya kelebihan. Lagi ngajak saya berzina, ngajak kenalan, ngajak ketemu. Tapi agama larang. Sabar. Harus kokoh. Nggak boleh kita jebol di situ, gitu kan? Karena memang akan ada hasilnya ya. Sabar dalam menahan itu, nanti efeknya. Dan umumnya ulama mengatakan, sabda Nabi SAW, al-jaza' min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kalau cobaan kita, terbuka pintu maksiat teman-teman sekalian. Kemudian itu dari lawan jenis, berarti Allah akan mudahkan kita. Kalau lulus di situ ya, Allah akan berikan kita balasan kebahagiaan dengan lawan jenis, tapi dengan halal, pernikahan. Kalau cobaan di harta, kita ada kesempatan setan bukain peluang untuk buat nota palsu, untuk mencuri, untuk rekayasa data, untuk A, B, C, atau kerja di tempat haram dengan gaji yang besar. Sabar, akhi. Jangan terima, nggak boleh. Haram-haram. Nggak boleh ukhti, gitu kan? Boleh kerja tadi buka cadarnya, atau buka jilbabnya, atau A, B, C. Tinggalkan, sabar. Ujung-ujungnya, yang kita sedang tinggalkan, kalau kita sabar terhadap harta, harta akan datang. Ini sudah jelas, janji Allah ini. Gak mungkin salah. Kata Nabi SAW tadi, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ini jelas sekali ini. Gak mungkin salah. Wahyu gak mungkin salah. Kita sabar dalam masalah apapun, responnya akan datang sesuatu yang mirip tapi dalam masalah halal. Sabar. Dan kalau antum sabar teman-teman sekalian dalam meninggalkan maksiat sampai titik klimaksnya. Semua punya ajal. Semua punya ajal. Kita sakit, akan tiba ajalnya. Ajal maksimal tentu orang meninggal dunia. Tetapi ada orang sakit. Misal antum lagi flu. Antum nggak berobat ya. Tentu sabar tadi saya bilang adalah menerima takdir Allah itu ikhtiar ya. Tapi ada orang tidak berobat. Antum flu ya sudahlah flu, nggak usah berobat, nggak usah minum obat segala. Kalau dekat ajalnya, misal Allah sudah tentukan sakit itu seminggu teman-teman. Di hari-hari terakhir sebelum antum tiba ajal sembuh penyakit itu, Allah akan mudahkan antum minum obat. Terdorong untuk minum obat. Ada jalan keluar dikasih. Allah SWT akan berikan sesuai dengan ajal. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak akan dilampaui. Kalau antum sudah hadapi musibah, seberat apapun teman-teman sekalian, yakin fa inna ma'al usri yusra. Pasti janji dari Allah, gitu kan? Puncaknya kalau seseorang pun sampai meninggal dalam cobaan seperti Sumayyah radhiyallahu anha, seperti Yasir suaminya radhiyallahu anhu, puncaknya kata Nabi SAW, sabran ala Yasir, fa inna maw'idahumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, Nabi sudah tahu nih akan terjadi pembunuhan mungkin. Tapi kalaupun sampai mati, pasti kalian akan masuk surga. Pasti, ini mati, udah surga, udah selesai. Itu puncaknya. Tapi di dunia teman-teman akan datang. Saya sudah kasih contoh tadi, seorang syekh itu. Dan banyak sekali kasus seperti ini, subhanallah. Hampir rata-rata para ulama, para teman-teman dai-dai yang kita kenal gitu kan. Itu kalau subhanallah kita duduk, dengarin ceritanya, ada aja cobaan yang diceritain sama dia. Kalau kita sebutkan kira-kira seperti apa masalahnya, ada sesuatu yang antum hadapin. Kalau dia mau jujur, atau dia mau ceritakan, maka dia akan ceritakan sesuatu mungkin tidak masuk di benak kita teman-teman sekalian. Apa yang telah terjadi pada mereka. Cobaan demi cobaan yang sangat berat. Tapi karena mereka sabarin, terima sebagai takdir Allah, kemudian dia ikhtiar sesuai dengan hukum Allah yang terjadi. Gitu kan? Maka insya Allah akan ada hasilnya, pasti.